Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, malam ini saya akan mencoba uji nyali lagi ya, yaitu di belakang musolah ini ya. Saya akan uji nyali di belakang musolah ini, sobatku. Jika kalian mendengar suara musik dari kejauhan, jadi itu suara ada pengajian gitu ya di sana jauh, tapi suaranya kenceng. Oke sobatku, saya langsung mulai saja ya. Saya mau uji nyali di belakang musola ini. Oke sobatku, saya mau jalan dulu ke sini, lalu belok ke sana sobatku. Dulu juga saya pernah uji nyali di sini, tuh di belakang musola. Dan sekarang yang kedua kalinya saya mau mengungkap misteri hantu berwujud manusia yang kemarin viral itu sobatku. Tapi banyak orang yang gagal paham. Mereka pada menghujat saya karena tidak menonton videonya sampai selesai. Oke sobatku, saya sebentar lagi memasuki perkebunan ya. Wah, ini cabenya sudah pada matang. Ini cabai punya orang sobatku. Kita tidak boleh memetiknya kalau kita belum izin sama orangnya. Duh, ini suara musiknya kenceng nggak ya? Oke, saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Oke, saya mulai melangkahkan kaki masuk ke belakang musola. Dan saya juga harus hati-hati karena di kebun itu suka ada binatang buasnya. Selain ada hantu, juga suka ada binatang buasnya. Kata orang, kalau di tempat gelap, sepi ya, seperti pohon bambu tali itu yang ada di depan, katanya tempat hantu bersarang, entahlah. Nah sobatku, saya sekarang sudah ada di belakang musola ini ya. Ini musola tempat ibadah ya, tempat suci. Oke, kita berjalan ke sini ya. Kemana ya? Oke, ke sini dulu deh. Mendekati kebun bambu. Bismillah. Daunnya sangat lebat sobatku. Bismillah. Oke. Ini suara musiknya kenceng banget sobatku ya. Masuk ke sini enggak ya? Saya khawatir terkena klaim hak cipta. Sudah capek-capek ngonten, malah kena klaim hak cipta ya, sangat disayangkan. Makin kesini suaranya makin kenceng ini musik. Duh, ini lagi sholawatan sobatku ya, bagus sih. Saya tidak menyalahkan musik itu, bagus. Saya juga mau sholawatan di sini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sudah ada di bawah pohon bambu ini, sobatku. Lihat sekelilingnya. Ini gelap, sobatku. Tuh musola ada di sana, jauh ya. Oke. Saya mau bercerita horor di sini, sobatku. Karena di sini ada kisah nyata yang dialami oleh ibu saya. Ketika itu ibu saya sedang mencari apa ya bersama tetangganya di sekitaran sini. Nah, dan di sini ibu saya itu mendadak dia lupa lagi rumahnya di mana. Padahal rumah saya sudah jelas ada di sana. Akhirnya tetangganya pun menyadarkan kalau itu rumahmu, katanya. Dan bukan hanya ibu saya saja yang pernah disesatkan di sini ya, atau bahasa Sundanya disanglikan. Oke sobatku, ini pundak saya merinding sobatku. Jadi yang disesatkan di sini bukan hanya ibu saya, orang-orang pun yang pernah ke sini dulu pernah disesatkan. Dia lupa lagi rumahnya di mana, dan jalan untuk ke rumahnya pun dia lupa, sobatku. Padahal dia melihat rumahnya, tapi karena disesatkan oleh hantu, jadi dia lupa di mana rumahnya. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke sobatku, saya terkena sugesti ya, rasa takut. Ini bukan terkena gangguan setan, bukan ya. Saya hanya ketakutan karena sugesti rasa takut ya. Jadi dari tadi ini merinding terus nih pundak. Oh ya, buat kalian yang baru gabung, saya kasih tahu, saya ini tidak bisa melihat hantu seperti Indigo, tidak. Dan cara pandang saya dalam konten ini tidak sama dengan yang lainnya. Jadi saya begini, kalau ada orang melihat hantu, maka teman yang di sampingnya harus melihat juga. Tetapi kalau teman di sampingnya tidak melihatnya, maka orang itu berbohong. Mohon maaf ya, saya tidak menyinggung yang bersangkutan. Cuman kita masing-masing saja untuk masalah ini ya. Karena pendukung kalian juga pasti banyak lah gitu. Jadi saya tidak mau berdebat dengan kalian yang terkait ya. Yang penting saya membuat konten untuk melakukan semacam edukasi ya. Ikut-ikutan orang gitu ya, supaya kalian jangan mudah terbodohi. Jadi begini ya. Oke bentar. Kan banyak sekali sekarang ya di sosial media, di YouTube ataupun di Facebook ya, banyak sekali konten kreator horor yang mana mereka menyajikan semacam uji nyali ataupun explore ya ke tempat-tempat horor. Dan anehnya selalu saja ada hantu yang ditemukan. Tapi saya sudah ke sana kemari nggak pernah saya ketemu hantu. Tapi itu orang setiap dia ke kebun ketemu terus itu hantu. Tapi kalau niatnya dia hiburan, kan dia harusnya memberitahukan ya. Atau dia membuat lucu-lucuan ya, hantunya digeprek bata atau bagaimana, kan itu namanya hanya hiburan ya, komedi gitu ibaratnya, humor. Tapi ini mah enggak. Dia itu bersih kekeh kalau yang ada di depannya itu hantu. Dan anehnya lagi, banyak netizen yang sangat percaya kalau itu hantu. Jadi saya tuh ingin mengajak netizen tersebut yang sudah terbodohi, supaya tolonglah kalian pelajari ya cara edit video. Kalian pelajarilah apa yang dinamakan dengan green screen ya. Pasti kalian tidak tahu itu. Makanya kalian mudah tertipu oleh editing video ya. Ya karena efeknya itu orang-orang tuh jadi takut. Yang percaya itu jadi takut, kesini takut, kesana takut, katanya ada hantu. Kan bisa saja seperti itu. Di YouTube juga ada hantu kok. Bisa saja seperti itu sobat. Apaan itu? Oke sobatku, di sini tidak terjadi apa-apa.
Saya akan coba ke sini ya sobatku. Kembali lagi ke dekat musola ini. Dulu juga saya pernah membuat konten di musola ini ya. Saya membuat konten di musola ini tapi tidak di dalam, di luar, di depan. Saya mengatakan, menceritakan, bukan kisah saya, bukan, tapi menceritakan ada orang yang mengalaminya atau mengisahkan dirinya bertemu dengan hantu. Katanya menurut dia hantu itu keluar dari musola dan dia berwujud manusia. Ketika dipanggil, yang dicurigai hantu itu berhenti, lalu dia ingin menghampiri si orang itu. Nah, saya tuh menceritakan kisah itu. Lalu apa yang saya ceritakan di sini? Saya itu menceritakan bukan mempercayainya, tapi saya itu mengajak ke semua orang supaya jangan mudah terbodohi. Itu kan bisa saja halusinasi, atau mungkin bisa saja itu karena bisa saja itu ada orang di dalam terus keluar, bisa saja kan. Atau jika memang itu hantu, tapi bisa juga sih karena dia sendirian soalnya. Tapi bukan hantu, mungkin bisa disebut jin ya, jin muslim ya. Karena ini tempat suci, tempat ibadah, tempat sholat, tidak mungkin lah ada hantu. Dan nih buat kalian nih, si tukang hujat belum apa-apa sudah bilang kasar, ini itu. Makanya kalau nonton video sampai akhir supaya tahu saya itu ada di pihak mana, supaya tahu saya itu sedang membicarakan apa. Ini mah baru saja nonton udah komen kasar. Orang yang kayak gitu bener-bener sudah tidak bisa lagi diajak baik-baik. Orang yang kayak gitu. Banyak orang yang gagal paham, banyak fitnah-fitnah itu ya gara-gara sebagian itu gara-gara orang yang seperti itu. Belum apa-apa sudah bicara ini itu. Oke, alhamdulillah sobatku. Tadi saya uji nyali di sana, tidak terjadi apa-apa. Dan mungkin saya cukupkan sampai di sini saja dulu ya videonya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.